Halo desain entusias, selamat datang kembali di channel YouTube Claire. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tips dalam mendesain ruang laundry dengan menganalisa kegiatan di dalamnya. Mencuci seringkali lebih kompleks daripada sekedar memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci dan pengering. Terkadang kita perlu menggosok dan merendam noda membandel, memisahkan warna pakaian yang gelap dan terang, mencuci bahan yang rentan dan halus dengan tangan, memberikan pengharum dan pelembut, kemudian menjemurnya, melipatnya, menyetrikanya, dan banyak lagi. Bayangkan mengenai tahapan pekerjaan yang biasa kita lakukan saat melakukan laundry untuk menentukan tata layout agar sesuai alur kerja dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan di dalamnya. Kurang lebih tahapannya adalah sorting, washing, drying, folding, dan storing. Kita dapat membagi ruang laundry menjadi area basah dan kering. Washing dan drying termasuk area basah. Pertama, diperlukan space untuk tempat singgah akumulasi baju kotor dari satu rumah. Kita bisa menggunakan keranjang berukuran besar, baik loose maupun built-in, disesuaikan dengan rata-rata banyaknya cucian. Kedua, diperlukan space untuk menyortir, memilah-milah pakaian yang akan dicuci, baik menurut warna atau material kain atau kategori lainnya. Pastikan ada meja counter atau keranjang yang telah dikategorikan. Kita juga bisa menyiapkan tempat seperti jar atau tray untuk mengumpulkan barang-barang yang ditemukan di saku. Gunakan rolling cart jika memungkinkan untuk mempermudah membawa cucian kotor ke dalam ruang laundry maupun membawa pakaian yang sudah selesai dilipat dan disetrika untuk dipindahkan ke dalam lemari. Kemudian, setelah kita memilah-milah dan mengelompokkan jenis cucian, berikutnya ke tahap mencuci. Mencuci bisa menggunakan tangan atau mesin cuci. Kedua cara ini tentunya memiliki kebutuhan space dan fasilitas yang berbeda. Mencuci dengan tangan membutuhkan area khusus yang siap basah, memerlukan space kosong yang luas untuk ember-ember besar, dan perlengkapan mencuci lainnya seperti kursi, papan gilas, sikat, dan sebagainya. Sementara jika menggunakan mesin cuci bisa ditempatkan di ruang kering, namun kita tetap harus mengarahkan pipa pembuangannya ke area basah. Tonton video sebelumnya mengenai pengaruh jenis mesin cuci ke dalam interior ruang laundry, link video di kolom deskripsi. Meskipun menggunakan mesin cuci, kita tetap memerlukan space untuk mencuci dengan tangan. Wastafel ini penting untuk merendam dan menghilangkan noda pada pakaian sebelum masuk ke mesin cuci. Juga untuk mencuci pakaian yang terlalu rentan untuk dimasukkan ke dalam mesin cuci, serta untuk mencuci tangan, misal jika tangan terkena tumpahan sabun atau terkena noda. Tempatkan wastafel di samping atau di antara mesin cuci dan pengering agar lebih efisien. Tidak hanya untuk kegiatan laundry, wastafel ini juga dapat berguna untuk hal lainnya. Misalnya, untuk membersihkan barang-barang rumah tangga yang sifatnya lebih kotor, seperti tempat sampah, sapu dan pel, perlengkapan hewan peliharaan, dan sebagainya. Pastikan terdapat rak berisi bahan-bahan yang diperlukan untuk mencuci, seperti deterjen, pelembut, pemutih, sikat, di dekat area mencuci, sehingga mudah dijangkau. Jika kita menggunakan mesin dryer, kita tidak perlu space yang besar untuk menjemur pakaian. Namun jika kita tidak menggunakan dryer, maka ruang laundry biasanya berada dekat dengan area jemur, memanfaatkan sinar matahari dan angin alami. Tipe jemuran sekarang sangat beragam, dapat menyesuaikan kondisi space laundry. Tipe standing biasanya membutuhkan space yang lebih luas. Namun jika space terbatas, kita bisa menggunakan tipe wall mounted yang dapat direntangkan dan dilipat. Ada juga yang berupa tali yang dapat ditarik dan dilepas. Kita juga bisa menggunakan bar yang direntangkan di antara dinding atau lemari.
atau bar penggantung yang dapat dimasukkan ke lemari jika sedang tidak digunakan. Tidak hanya untuk mengeringkan pakaian, tetapi bisa juga untuk pakaian yang ingin digantung setelah dari mesin dryer agar tidak kusut, atau untuk pakaian yang telah disetrika. Kita juga bisa menggunakan lemari penggantung yang dilengkapi roda ataupun menambahkan hook untuk menggantung pakaian, keranjang penyimpanan, dan papan setrika. Papan setrika. Papan setrika juga beragam, sehingga kita dapat memilih yang sesuai dengan space laundry yang ada. Ada papan setrika yang berdiri sendiri, ada juga yang dipasang di dinding yang dapat dilipat, sehingga hemat ruang. Jika kita menggunakan steamer, sediakan bar penggantung yang lebih banyak. Countertops. Countertop sangat ideal untuk melipat langsung pakaian yang tidak perlu disetrika, misalnya handuk, lap, keset, dan linen lainnya. Bahkan ada beberapa yang memanfaatkan meja counter sekaligus menjadi alas setrika dengan melapisinya dengan papan atau kain tebal saat akan digunakan. Pastikan material meja counter cukup kuat untuk menghindari noda jika ada cairan yang tumpah di atasnya. Storage terbuka maupun tertutup diperlukan untuk pakaian yang telah kering dijemur atau dari mesin dryer. Dan juga untuk tempat singgah pakaian yang telah selesai dilipat dan disetrika. Kita bisa menggunakan rak terbuka hingga bar penggantung, ataupun lemari tertutup untuk pakaian yang belum disetrika agar tidak terlihat berantakan. Dan juga untuk menyimpan keperluan laundry lainnya agar lebih higienis, melindungi dari serangga dan debu. Lemari tertutup juga sangat berguna jika ada anak kecil yang tinggal di rumah, sehingga kita membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan stok bahan kimiawi untuk mencuci, seperti deterjen, pemutih, dan pelembut. Sediakan juga space penyimpanan untuk peralatan lainnya yang diperlukan selama melakukan aktivitas laundry, seperti steamer, setrika, tempat sampah untuk membuang benang-benang atau serat pakaian yang lepas, perlengkapan jahit untuk memperbaiki kancing, pakaian yang robek atau yang jahitannya terlepas, lint remover untuk membuang serat kain yang keluar, dan sebagainya. Kita juga bisa memanfaatkan storage pada ruang laundry sekaligus sebagai linen room kecil untuk menyimpan stok kain kebutuhan rumah. Oke, desain entusias, thank you for watching. Nantikan video kita selanjutnya.